Jadi ada tuntutan, ada kelompok mendukung, ya pasti ada gitu. Kayak PSI kan kalau nggak ada yang lawan gitu. Sorry ya, isi kepala itu nggak ada. isi kepalanya nggak ada gitu. Ya itu gampang tuh dihancurkan secara akademik, nggak ada itu. Mereka memang yang penting asal bunyi, asal beda, pokoknya ganggu terus. Ini kalau diurut-urut semua, itu ada backingnya, pemilik modal semua. Nah, yang lebih gawat lagi, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Masa beliau melihat dari perspektif politik, beliau pengamat politik. Gonjang-ganjing selama ini yang menarik dari ini tadi bahwa apapun yang Anies lakukan itu selalu salah. Kalau menurut kacamata politik itu murni nggak sih penilaian itu bahwa apapun yang Anies lakukan itu salah gitu. Anies membantu saat habis banjir sampai basah kuyup, salah. Nanti Anies nggak turun telat, salah. Banjir di wilayah lain Anies salah. Nah itu apa ini memang sudah karena ada ini bang, ada paradigma sekarang atau pemahaman orang ini Anies ini bakal jadi presiden gitu. Tapi kan belum tentu juga, belum tentu Anies mau. Dan itu tadi persoalan yang penting ada yang dukung siapa, perahunya apa gitu loh. Nah itu jadi beban juga. Nah kita mau dengar nih dari pengamat politik melihat itu Bang TB Masa Japar, Bang Dr. TB Masa Japar, silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena waktu juga udah terlalu sempit. Saya poin-poin penting ya. Jadi yang harus kita pahami, sebenarnya sejak kolonial sampai sekarang itu struktur sosial ekonomi itu tidak berubah. Itu poin penting. Siapa yang berkuasa, siapa yang mengendalikan pemerintahan atau negara, kita jangan pahami negara dalam pengertian formalistik. Ada pemerintahan, ada wilayah dan segala itu, oke, itu pendekatan sangat hukum. Tapi kalau pendekatan politik, negara itu dinamik. Negara itu juga diperalat oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Nah ini model negara kita ini, saya sejak dulu mengatakan negara kita ini negara kolonial. Setuju atau tidak setuju? Kekuasaan itu dipegang oleh segelintir orang yang dia juga punya akses kekuasaan pada struktur global. Mau Cina kayak mau Amerika, dulu Orde Baru kita udah tahu, sekarang Cina. Itu udah pasti. Dan tidak lepas dengan relasi atau struktur ekonomi. Dua ini, siapa yang memegang sumber dua ini, maka dia akan bisa menjadi penguasa dan dia bisa mengendalikan perubahan-perubahan politik, termasuk pemilu. Ini saya katakan. Nah, Anies ini menarik. Kalau saya bilang satu yang muncul tokoh yang kontroversial dan mungkin juga akan menguncangkan status quo itu Habib Rizik. Habib Rizik itu nggak usah lihat takbir, bukan itu. Habib Rizik itu di luar struktur politik dan ekonomi. Dia anggota partai. Bukan kalau ada anggota partai kan bisa dikendalikan. Dia nggak ada hubungannya dengan kelombaran-kelombaran itu. Tetapi pengaruhnya dahsyat. Ya, beberapa dekade nggak pernah muncul tuh tokoh seperti itu. Semua bisa dikooptasi. P3 yang hebat pun nih, Bang Ridwan Saidi, satu partai dengan mertua saya, Adnan Kohar. Nah, ini suka cerita mertua saya itu, Bang Ridwan. Sama juga. Nah, sekarang muncul yang namanya Anies Baswedan. Dia basis kampus intelektual, secara konseptual itu di atas rata-rata. Saya kan secara akademik. Dan dia sama sosok yang bangsa Sultan Syahrir, Natsir, itu kelas itu gitu loh. Sekarang nggak ada itu. Ngerti konsep, ngerti politik. Dan satu hal, dia mengusung politik keadilan. Itu saya catat, kebetulan, ini pengalaman saya, waktu saya diundang oleh Bawaslu DKI untuk mengevaluasi materi debat, saya protes. Kalau ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat terstruktur, yang sangat rigid, dan ini berbau public policy ansih, pasti Ahok menang. Karena dia incumbent.
Pertanyaan saya, mengapa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut sosial ekonomi itu tidak munculkan? Kenapa? Padahal kalau kita tahu, kita lihat postur budget PemDKI ini, berapa persen yang dibuang kepada untuk penguatan kelas, terutama ya, UMKM. Kenapa saya bilang UMKM? UMKM itu adalah sebagian representasi kelompok menengah. Negara sehebat apapun, kalau nggak ada UMKM, nggak ada yang imbangi itu. Ya, dari segi kekuatan ekonomi nggak ada imbangi. Kalau dari segi kekuatan ekonomi nggak imbangi, apa sih? Secara kekuasaan otomatis. Jadi itu kunci. Mau demokrasi apa? Tetap modelnya. Nggak ada yang kuat, tidak ada yang berani menandingi. Itu persoalan. Makanya saya concern itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, waktu Ahok itu boleh dibilang berapa persen tuh? Kecil sekali. Nah, ini juga saya mau tanyakan kepada Anies. Ya, seberapa dia memegang UMKM? UMKM itu ada juga masyarakat Betawi. Bang Ridwan, pendekatan budaya, jangan pendekatan budaya, seni, including di situ soal ekonomi. Ya, harus include. Saya waktu kemarin mau calon caleg, saya pengen kontrak dengan tokoh Betawi. Saya bilang, nih saya dari Aceh, saya pengen saya didolat sebagai orang Betawi. Yang kedua, saya ingin bahwa melalui agenda ini supaya rakyat kecil menengah itu terangkat. Padahal peluangnya besar sekali. Jadi sekarang banyak teori politik yang berkembang. Satu komunitas, satu kelompok, dia masyarakat asli, dia berhak diperlakukan secara adil. Itu namanya konsensus demokrasi. Ada deliberasi demokrasi. Jadi keputusan-keputusan publik itu harus mencerminkan kepentingan publik, bukan kepentingan oligarki. Ini betul ada demokrasi, tapi isinya oligarki. Tidak ada kedaulatan rakyat, hanya segelintir orang. Bicara bagi-bagi kekuasaan, bicara bagi-bagi kue. Rakyat di mana kepentingan? Tidak ada. Itu. Nah, kembali sebagai soal Anies, pastilah Anies itu akan jadi sasaran bidik, itu biasa dalam politik. Kenapa? Itu saya bilang, karena beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh Anies, pimpinan Anies, dia pasti lebih populer, pastilah. Setiap popularitas itu akan berbanding lurus dengan pengaruh. Itu teori kekuasaan jelas itu. Itu satu. Yang kedua, yang gawat ini adalah kepemimpinan Anies itu istilahnya bahasa Betawi, nyodok struktur sosioekonomi. Dia jodoh. Reklamasi itu kalau dihitung siapa yang diuntungkan? Betul kata Ahok, dia bisa mendatangkan masuk. Betul, tetapi posisi politik kaum pribumi itu ke pinggir. Nah, orang kan nggak pernah hitung itu. Nah, makanya saya di LIPI, saya juga diundang. Wah, itu semua media udah kompak. Saya bilang nggak benar ini. LIPI juga nggak benar. Mana sorotan soal isu sosioekonomi? Mereka juga nggak munculkan. Nah, alhamdulillah waktu kampanye Anies banyak main di situ. Ini faktor kebetulan, Bang Ridwan. Waktu Anies pidato pertama setelah dia dilantik, itu kembali mengangkat tema keadilan. Saya bilang itu pidato politik keadilan. Itu nggak ada urusan. Sebenarnya itu yang benar sebenarnya. Politik keadilan itu kan cita-cita founding fathers. Cita-cita negara ini didirikan, ya ujungnya itu adalah keadilan sosial. Sekarang kalau lihat apa ada keadilan sosial? Tidak ada. Ya, dilihat dari siapapun. Oleh karena itu, kita nggak usah bicara yang remeh-temeh. Kalau ini pasti ini bisa jalan. Ini kan soal kebijakan publik. Tapi memang saya khawatir juga seperti dikatakan oleh Saudara Uco. Ini kebetulan di daerah Polmas, di beberapa daerah itu ada pengaduan kebetulan keluarga saya. Itu pengebosan terhadap mana luar biasa itu. Sehingga apa yang berjalan waktu Ahok itu nggak jalan. Itu pembangkangan itu real. Nah, sekaligus yang saya ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak menggunakan politik kewenangan, politik kekuasaan, tidak jalan. Ini dia sudah masuk dalam arena pertarungan. Dia nggak bisa menghindar. Tuh, tak boleh tangguh.
Yang kedua, saya nggak tahu nanti bisa dikasih data, saya udah cari ya. Berapa budget untuk memperkuat UMKM? Banyak sekali fasilitas yang bisa parkir aja itu bisa kok. Supaya kaki lima itu tidak macet. Satu. Berapa akses modal? Berapa penyertaan dana koperasi untuk bangun? Ini nggak usah kasih konglomerat lagi. Ini kan bisa bangun pakai dana koperasi. Kalau itu bisa dibangun, maka perpindahan warga itu kan lebih murah. Kalau misalnya warga pinggir kali itu bisa ada kompensasi, dia rumah gratis, tingkat selebihnya itu jual secara komersial, apa susahnya? Yang susah ini kan orang digusur. Kalau digusur itu belum tentu kan menyelesaikan. Mengapa? Karena dia ada faktor ikutan. Apa? Sumber nafkahnya. Yang pertama. Kemudian juga ada ikutan emosional, kulturnya di daerah itu. Mana mau saudara kita Betawi kemudian nggak bisa, dan itu pendekatan yang sangat klasik, yaitu pendekatan yang sangat kapitalistik. Ganti terus lu pinggir tanah, nggak bisa lagi. Nah, Anies mesti memperkuat ya basis pendekatan sosial ekonomi. Nah, yang kedua, saya sebenarnya bermimpi karena dengan beberapa ciri-ciri pimpinan Anies itu, saya memimpikan supaya sekarang itu muncul sosok pimpinan pada era-era awal-awal negara berdikar yang sangat care terhadap nasib rakyat. Kalau kita mau lihat statistik, kelas menengah kita itu kecil sekali dalam pengertian dari sosial ekonomi. Kalau sosial ya banyak, ya sekarang banyak S2, S3, tapi bukan hanya itu. Tapi yang dari sektor ekonomi kecil sekali. Kalau kita lihat jumlahnya, itu ada 10% yang bergerak di bidang ekonomi. 7% itu namanya, apa namanya, istilah kabir, kapitalis birokrat, atau pengusaha besar karena didukung oleh kekuasaan. 7% itu biasa anak-anak pejabat, punya hubungan khusus dengan pejabat, itu 7%. Tapi kalau pejabat yang nggak menjabat lagi, keok dia, miskin lagi. Yang murni betul sebagai kelas menengah itu hanya 3%. Itu yang mereka berdarah-darah. Sepanjang struktur sosial-ekonominya pribumi hanya 10%, itu nggak ada apa-apanya. Ke politik juga nggak nyandak. Apalagi sekarang, yang berhasil, nah, yang agak unik adalah waktu zaman Pak Harto. Waktu zaman Pak Harto tuh Pak Harto kuat, dia masih bisa kendalikan kekuatan-kekuatan ekonomi itu, walaupun sebenarnya setengahnya juga dia salah. Akhirnya dia kemudian menjadi besar. Nah sekarang kekuatan figur politik sentral seperti Pak Harto udah nggak ada, kan era demokrasi. Karena tidak ada, maka struktur itu terbalik. Semua pemain-pemain itu sebenarnya menjadi alat kekuatan modal. Termasuk juga partai politik. Siapa-siapa yang mau caleg itu udah di center itu, uang sudah ada. Yang penting kepentingan mereka yang sudah luar biasa itu jangan terganggu. Kalau bisa merambah. Nah itu poin-poinnya ya. Saya kira saya sebenarnya masih menunggu apa yang Anies lakukan selain itu yang terukur itu di bidang ya perubahan yang strategik. Bagaimana merombak posisi sosial ekonomi supaya pribumi, including situ saudara kita Betawi kuat. Warga Betawi haknya untuk mendapatkan dari akses ekonomi juga representasi, ya perwakilan di parlemen. Caranya bagaimana itu sebenarnya bisa didiskusikan, tapi mereka punya hak. Ya itu basis teorinya udah banyak, bukan primordial. Nah kemudian saya kritik juga kepada saudara Betawi atau juga sebagai pendukung, kita ini berpolitik itu nggak jelas, terlalu emosional, sentimental, dan orientasi pada figur. Kita tidak pernah bicara, saya dukung, tapi ini agenda saya maunya ini ekonomi begini, budaya begini, ini dan seterusnya. Ini menjadi tuntutan. Kritik kita kepada Anies, saya tadi kan melakukan kritik. Apa pembelaan dia, afirmasi dia soal kelas menengah. Nah, mesti ada dukungan dong. Kalau dia suruh berjuang sendiri nggak bisa dong. Mesti ada, itu tadi yang dibilang Uco itu saya setuju. Nggak bisa. Harus ada yang namanya political support.
Jadi ada tuntutan, ada kelompok mendukung, ya pasti ada gitu. Kayak PSI itu kok nggak ada yang lawan gitu. Sorry ya, isi kepala itu nggak ada. Isi kepala nggak ada gitu. Ya itu gampang tuh dihancurkan secara akademik, nggak ada itu. Mereka memang yang penting asal bunyi, asal beda, pokoknya ganggu terus. Ini kalau diurut-urut semua, itu ada backingnya, pemilik modal semua. Nah, yang lebih gawat lagi, yang sangat menjijikkan di dalam kehidupan politik kita adalah media itu menjadi alat kekuasaan. Dan itu tidak fair. Mereka adalah pengkhianat masa. Sehingga kepentingan publik yang sebenarnya sudah on the track itu tidak, Anies itu tidak pernah mendapat duit. Itu kejahatan media yang sangat luar biasa. Saya kira saya akhiri sampai di sini, nanti kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.